Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Dharma Wangsyah dengan NIM 2252111010. Saya mahasiswa UIN Raden Masjid Surakarta di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan hari ini saya akan menyelesaikan atau menuntaskan tugas bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya mengundang sebuah aktivis atau mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebelum saya memulai wawancaranya, ada baiknya teman-teman yang di rumah mengetahui siapa narasumber tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu, ada baiknya masnya memperkenalkan diri kepada teman-teman. Singkat saja ya? Iya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tama. Saya dari mahasiswa juga dari PEDI. Kita sama dari PEDI, fakultasnya sama. Dan prodinya pun juga sama ya? Iya sama. Dari manajemen bisnis syariah. Kampusnya juga sama tentu dari UIN. Ini ada saya Surakarta. Ini ada lagi yang lain. Mungkin gini mas, agar kita lebih akrab, ada baiknya masnya saya panggil sahabat gimana? Ya boleh ya Allah. Boleh ya. Berarti saya manggil sahabat Tama nih. Oke boleh. Oke sahabat Tama. Gimana sih pemahaman Mas Tama nih tentang membaca itu? Apalagi kita sebagai mahasiswa aktif gitu. Berarti itu saya nangkepnya adalah definisi membaca. Iya. Secara dasar ya. Membaca itu menurut saya adalah sebuah petualangan untuk mencari sesuatu yang memang sesuatu itu tidak bisa kita dapatkan selain dari literatur tersebut. Jadi menurut saya intinya adalah membaca adalah sebuah petualangan. Itu menurut saya pribadi. Mungkin beda lagi kalau sahabat Rafa itu mencari dari KBBI. Itu bahasa formalnya kalau di KBBI itu kalau yang saya sampaikan tadi adalah bahasa saya sendiri. Iya. Kita lanjut nih mas. Kita masuk ke sesi pertanyaan mas. Sahabat Tama bagaimana nih meningkatkan minat baca, khususnya untuk sahabat Tama sendiri gitu. Meningkatkan minat baca. Iya. Khususnya untuk saya sendiri. Iya. Terus umumnya untuk mahasiswa lain. Oke. Saya jadi ingat itu sahabat Rafa bahwasanya Najwa Shihab itu pernah berkata, kalau kamu ingin menemukan buku yang kamu cintai, bukan itu. Kalau kamu ingin suka membaca, kamu harus menemukan buku yang kamu cintai terlebih dahulu. Karena melalui cinta itu, kamu akan suka membaca buku. Jadi menurut saya, bagaimana meningkatkan minat baca? Itu yang pertama adalah kebiasaan dulu, ya kan? Kebiasaan dulu, dan kebiasaan itu tentunya dimulai dengan penemuan tadi. Kamu harus menemukan buku apa yang kiranya kamu suka. Katakanlah kamu suka genre novel, sejarah, politik, ekonomi, pilihlah salah satu, kemudian cobalah baca dari situ. Nggak usah terlalu muluk-muluk, nggak usah terlalu berat-berat. Misalkan kamu bisa menemui buku yang kamu suka itu, saya yakin di situ seorang pembaca akan mengalami sebuah ketidakpuasan. Entah itu ketidakpuasan dalam penemuan di dalam bukunya itu. Nah, mulai dari situ akan mencoba menjelajahi buku-buku yang lain, berlanjut kepada genre-genre yang lain. Menurut saya ya, singkatnya. Jadi gimana kalau emang dari diri kita tuh malas gitu membaca dan pikiran kita ada keinginan gitu pengen membaca. Gitu. Masalah malas ya. Malas sebenarnya menurut saya adalah musuh terbesar bagi seorang yang suka membaca. Malas dan ngantuk itu musuh terbesar. Tapi misalkan benar-benar malas, itu perlu ada paksaan, sedikit paksaan agar pikiran itu mau bergerak untuk membaca buku. Sedikit saja paksaan. Walaupun kadang memang dari paksaan itu kita susah menangkap apa yang kita baca. Tapi kembali lagi pertanyaan di awal tadi mengenai kebiasaan. Dari paksaan kemudian menjadi terbiasa, kemudian kalahlah itu rasa malas. Cukup apa ada Iya, apa betul.
Oke nih Mas, ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari pengalaman Mas sahabat Tama dalam membaca nih, ada nggak nih Mas waktu yang tepat dalam membaca gitu? Apa ada waktunya atau kondisinya tertentu gitu agar kita paham dalam buku itu gitu? Kalau perihal waktu ya, perihal waktu itu saya tidak terlalu harus kapan ataupun harus pagi, siang, sore, malam. Tapi bagi saya itu adalah situasi dan tempatnya. Dan tempatnya, situasi maksudnya apa? Situasi itu harus tenang, tidak ada keramaian. Saya tipikalnya orang begitu, kalau membaca harus dalam suasana hening, tidak dalam keramaian. Kemudian tempatnya ya bagaimana kita menemukan tempat sekiranya itu cocok kita duduk, kemudian pegang buku, kita benar-benar punya waktu antara kita dan buku itu. Hanya berdua antara aku dan buku, tidak ada orang lain di situ. Itu dalam konteks membaca ya. Perihal kapan waktunya, saya tidak terlalu harus kapan. Yang penting itu tadi tempat dan situasinya. Itu konteksnya membaca. Beda lagi kalau misalkan kita sudah melangkah ke dalam ranah diskusi. Kita bukan antara aku dan buku, tapi antara aku, buku dan kamu itu yang Oke, jadi cukup Mas. ya udah gimana? Ke pertanyaan selanjutnya nih sahabat Tama. Mengapa membaca itu penting dalam kehidupan kita, apalagi kita nih sebagai mahasiswa yang sibuk Ya. dengan keadaan di dalam kampus gitu? Ya penting, dibilang penting walaupun saat ini itu ada sebuah zaman di mana zaman itu mengalami penurunan. Berbeda nafsu mahasiswa sekarang sama mahasiswa dulu, dan maka nafsu untuk doyan literasi tadi itu menurut saya menurun. Bahwasanya mahasiswa dulu sekitar katakanlah orde lama, orde baru, mereka sangat doyan bacaan apapun. Bahkan mereka itu suka membaca, akan tapi masih ada larangan-larangan. Aku pengen baca buku sejarah si penulis A, itu pemerintah melarang buku itu untuk dibaca, sampai ada larangan. Tapi gejolak untuk membaca itu dia masih tinggi. Tapi sekarang itu ya, buku apapun mau dibaca itu bebas, entah itu buku, koran, majalah. Bahkan sekarang kemajuan internet pun kita baca dari HP pun bisa. Tapi kenapa kok gejolaknya itu lebih besar yang dulu, mahasiswa yang dulu daripada yang mahasiswa sekarang? Itu penting karena apa? Mahasiswa kalau hanya membaca dari papan tulis yang dituliskan guru ataupun dosen itu kurang, karena dia hanya terkurung dalam ruang kelas itu. Dia tidak bisa berpetualangan. Tadi mengapa saya katakan membaca itu adalah petualangan? Dia tidak bisa. Dia berpetualangan untuk mendapatkan apa yang dia tidak bisa dapatkan di dalam kelas. Entah itu melalui literatur, majalah, bacaan, ataupun dari web-web bacaannya banyak sekali. Penting untuk membuka pikiran dan dia itu menemukan sebuah makna ataupun sebuah harta karun. Kalau saya menyebutkan harta karun yang tidak dapat kita dapatkan di dalam kampus. Oke Mas, kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk sahabat Tama nih, dalam membaca, siapa sih tokoh yang Mas idolakan gitu? Yang paling diidolakan itu banyak tokoh idola, cuman ada masa-masanya, katakanlah masa awal dulu kita baca sampai pertengahan, kemudian sampai saat ini itu tokoh-tokohnya masih ada. Kalau yang pertama saya itu Shinhoji itu adalah dia mahasiswa dari Universitas Indonesia. Dia pendiri Mapala dan UIN. Dia sempat menerbitkan buku catatan soal Muslim, dan buku itu menjadi sebuah dorongan untuk saya untuk lebih doyan lagi membaca. Itu masa-masa awal. Kalau pertengahan itu saya lebihnya malah ke Henry Manapering. Henry Manapering itu penulis buku filosofi literasi. Itu mengenai filsafat. Nah kalau akhir-akhir ini saya lagi tergila-gila sama mega karyanya Pramudia Anantatur. Tokohnya itu ya, nama tokohnya saja ya, belum lagi kita banyak ya. Mungkin yang mau dibahas di sini atau di sesi selanjutnya Kita dilanjutkan di forum berbeda. Oke, nggak apa-apa, bisa. Oke
Oke mas, untuk zaman sekarang mas dengan adanya digital, internet, sosial media nih mas, sepemahaman mas Tama nih, apa yang terjadi jika literasi itu tidak ada dalam diri kita mas? Misalkan kita itu tidak bisa menemukan literasi, berarti otak dan pikiran kita akan kosong. Kita akan mengalami sebuah kehampaan ataupun kekosongan. Katakanlah sahabat Rafa adalah mahasiswa ekonomi. Kalau misalkan literaturnya itu hanya terbatas dalam hal papan tulis tadi, berarti sepengetahuan dan pola alurnya jalan pikiran itu hanya terfokus pada teori yang tertuliskan di situ. Jadi menurut saya, walaupun kita sebagai mahasiswa ekonomi, jangan terpaku literatur kita itu hanya pada ranah ekonomi saja. Kita bebas berkreatif, kita bebas berpetualangan, mau membaca literatur politik, sosial budaya, kemudian ekonomi, kemudian lain sebagainya, terserah bebas. Kita tidak hanya terpaku pada ekonomi saja. Kita berlanjut ke Masih ada lagi saya? iya terakhir nih mas. Oke, siap. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa dengan membaca kita bisa meningkatkan suatu pemahaman kita gitu mas? Ya tentu bisa, tapi adanya harus ada proses dan masa-masanya. Karena gini Pak, berbeda tipikal orang membaca itu beda-beda. Ada yang orang membaca itu sekali membaca dia langsung bisa menangkap dan daya tangkapnya itu bertahan lama. Tapi juga ada orang yang membaca, daya tangkapnya itu harus membaca diulang lagi. Bahkan sampai dia itu perlu harus mencatat, baru dia menangkap apa yang dia baca. Beda-beda. Jadi apakah perlu atau apa pertanyaannya? Apakah membaca itu bisa meningkatkan? Ya, meningkatkan pemahaman. Iya, pemahaman tentu pasti bisa. Karena dalam sebuah kita belajar, karena membaca itu adalah proses dari kita belajar. Dan proses belajar itu tentu ada hasilnya. Walaupun hasilnya itu tidak kita rasakan saat ini, tapi entah itu kapan, entah itu waktunya kapan, entah besok, lusa ataupun kapan, pasti kita akan merasakan manfaat dari apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita laksanakan saat ini. Gitu Pak. Dah. Oke mas, untuk mempersingkat waktu nih, semoga yang mas Tama sampaikan atau luangkan pada hari ini semoga bisa saya realisasikan, dan semoga teman-teman yang ada di rumah juga bisa menangkap apa yang mas Tama maksud gitu ya. Oke mas, mungkin cukup sampai sini aja nih mas perbincangan kita tentang kesadaran literasi mas. Kurang lebihnya mohon maaf ya mas ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan nih dia di sahabat Tama, tolong dimaafkan. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.